Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah alur cerita dari film berjudul Fear Street 1666, Part 3. Film ini merupakan sequel ketiga atau film penutup dari seri Fear Street. Yang mana, dua film sebelumnya alur ceritanya bisa kalian tonton di channel ini, dengan klik link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Fear Street 1666 sendiri masih disutradarai oleh Leigh Janiak, seperti dua film sebelumnya. Kali ini, filmnya bercerita tentang latar belakang, serta asal-usul dari mana kutukan penyihir Sarah Fier di kota Shadyside. Serta, usaha Dina Johnson untuk menghentikan kutukan penyihir Sarah Fier di kota yang ia tinggal tersebut, yang juga demi menyelamatkan pacarnya, Sam yang dirasuki arwah Sarah Fier. Di mana, seusai mendapat cerita dan banyak informasi dari seorang perempuan bernama Ziggy Berman di film sebelumnya, ia akhirnya mengetahui cara untuk menghentikan kutukan tersebut, yaitu dengan menguburkan potongan tulang tangan Sarah Fier, dengan potongan tubuhnya yang lain. Akan tetapi, dalam usaha Dina melenyapkan kutukan Sarah Fier, ia justru akhirnya mengetahui rahasia kelam lain yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Apakah Dina dan teman-temannya bisa menghentikan kutukan tersebut? Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Film dibuka dengan kilas balik pada film sebelumnya, yaitu Fear Street 1978, ketika Ziggy Berman menceritakan kisahnya yang melihat tragedi pembantaian di perkemahan musim panas Camp Nightwing. Dari kisah tersebut, diketahui bahwa cara untuk menghilangkan kutukan Sarah Fier adalah dengan menguburkan potongan tulang tangan Sarah Fier, dengan potongan tubuhnya yang lain. Kemudian pada akhirnya, Dina Johnson yang mengetahui hal tersebut, bersama dengan adiknya, Josh, dan bantuan Ziggy Berman, pada akhirnya berhasil menyatukan potongan tulang tangan Sarah Fier dengan tubuhnya yang lain. Akan tetapi, kutukan tidak hilang begitu saja, dan justru Dina malah melihat kilas balik kejadian yang dialami oleh sang penyihir, Sarah Fier. Kemudian setelah itu, film mundur ke tahun 1666, di sebuah pedesaan bernama Union, yang merupakan asal-usul dari kota Sunnyvale dan Shadyside, di masa ketika Sarah Fier masih hidup. Di sini, Sarah Fier digambarkan oleh karakter Dina sendiri. Pada suatu hari, Sarah Fier bersama adiknya, yang bernama Henry, baru saja membantu persalinan seekor induk babi. Setelah bicara dengan ayahnya, George Fier, Sarah izin untuk memberikan salah satu anak babi tadi ke salah satu teman dekatnya, yang bernama Solomon Good. Setelah itu, dalam perjalanan menuju rumah Solomon, Sarah bertemu beberapa temannya, seperti Kate, yang juga digambarkan oleh sosok Kate, dari Fear Street 1994, lalu Isaac, yang digambarkan oleh sosok Simon di Fear Street 1994, serta sepasang adik kakak, Abigail dan Constance Berman, yang digambarkan oleh sosok Cindy dan Ziggy Berman dari Fear Street 1978. Mereka saling melontarkan kode untuk mengadakan pesta anak muda nanti malam. Kita juga di sini bertemu dengan seorang pendeta bernama Cyrus Miller, yang diperlihatkan sebagai sosok yang sangat religius, dan juga ramah kepada anak-anak. Selain itu, Sarah Fier juga bertemu dengan seorang perempuan bernama Hannah Miller, yang di sini digambarkan oleh sosok Sam, dari Fear Street 1994. Sama seperti Dina dan Sam, di sini Sarah dan Hannah pun diperlihatkan sebagai pasangan sesama jenis, dan hubungan mereka tentu saja tak direstui oleh orang tua Hannah, terlebih Hannah sendiri anak dari pendeta Cyrus Miller. Kemudian, sebelum memasuki hutan, Sarah juga bertemu dengan Thomas, yang digambarkan oleh sosok Tommy Slater di Fear Street 1978. Thomas di sini berusaha mengganggu Sarah, dengan menyebut Sarah sebagai penyihir, akan tetapi Sarah tak memperdulikannya. Singkat cerita, Sarah akhirnya sampai di kediaman Solomon Good yang terletak di hutan yang tak jauh dari desa. Di sini tidak diketahui kenapa Solomon memilih hidup terpisah dari warga desa lain. Tetapi yang jelas, di sini Solomon memang nampak menyukai sosok Sarah Fier, meskipun sayangnya, Sarah Fier lebih menyukai Hannah, pasangan sesama jenisnya.
Kemudian, malam pun tiba, sesuai janjinya dengan teman-temannya tadi siang. Sarah pun akhirnya bersama Hannah dan Kate, pergi ke pesta anak muda di hutan dekat pedesaan Union. Tetapi sebelum itu, Kate mengajak Hannah dan Sarah untuk menemui rumah seseorang wanita, bernama Mary, yang diduga merupakan seorang penyihir, untuk mengambil buah yang menurut Kate rasanya enak, dan bisa membawa mereka rileks, seperti layaknya narkoba di masa modern. Sesampainya di rumah Mary, Kate dan Hannah berusaha mencari buah yang dimaksud, sementara Sarah tak sengaja menemukan sebuah buku, yang di dalamnya berisi tata cara bagaimana membuat perjanjian dan bersekutu dengan setan dan iblis. Akan tetapi, ketika sedang membaca buku tersebut, Sarah dikagetkan oleh Mary yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Mary memperingatkan Sarah, bahwa apa yang tertulis di buku tersebut sangat berbahaya. Karena ketakutan, pada akhirnya, Sarah bersama Hannah dan Kate pun kabur dari sana. Mereka kemudian akhirnya sampai di tempat pesta anak muda yang dimaksud, dan di sana ternyata Ishak serta Abigail sudah menunggu Sarah Chase. Singkat cerita, Kate pun memberikan buah yang ia ambil dari rumah Mary tadi kepada teman-temannya, dan mereka pun memakannya, kemudian memulai pesta tersebut. Namun, saat tengah berpesta, Hannah tiba-tiba saja diganggu oleh seseorang lelaki bernama Caleb, tetapi untung saja Sarah bisa mengusir lelaki tersebut. Kemudian setelah itu, Sarah pun mengajak Hannah memisahkan diri dari keramaian. Di dekat sebuah batu besar, Hannah dan Sarah pun mulai saling berciuman, dan bercumbu mesra. Akan tetapi, karena merasa ada yang memantau, mereka pun menghentikan kegiatan mereka tersebut, kemudian pulang. Sesaat setelah Hannah dan Sarah berpisah, ternyata dari tempat lain ada Thomas yang diam-diam memergoki mereka. Keesokan harinya, saat sedang mencari anjing peliharaannya, Sarah didatangi Hannah. Kemudian Hannah pun mengajak Sarah untuk ke rumahnya, dan memperlihatkan kondisi ayahnya, yaitu Cyrus Miller, yang dalam semalam tiba-tiba saja bersikap aneh. Hannah berusaha mengobati ayahnya dengan membaca sebuah ayat di Alkitab, akan tetapi ia tak tahu ayat mana yang harus dibaca. Sementara Sarah menyarankan Hannah agar ia memberikan ayahnya obat atau sejenisnya, yang mana momen ini mengisyaratkan bahwa Sarah memang bukan penyihir. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ibu Hannah muncul. Di sini, ia yang mendapat laporan dari Thomas, bahwa anaknya memiliki hubungan terlarang dengan Sarah, langsung memarahi Sarah, dan mengusirnya. Saat di luar, para warga desa juga kemudian memandangi Sarah dengan tatapan aneh, karena mereka juga sudah mendengar gosip tentang Sarah yang disebarkan Thomas. Ketika Sarah pulang, ia juga ditegur oleh ayahnya karena hubungan sesama jenis yang ia jalani dengan Hannah. Akan tetapi, di sini ayah Sarah juga merasa ikut bersalah, karena merasa gagal mendidik Sarah menjadi seorang perempuan yang normal. Setelah momen itu, keanehan pun mulai muncul, dimulai dari beberapa persediaan makanan yang membusuk, kemudian babi peliharaan Sarah yang tiba-tiba saja memakan anak-anaknya sendiri. Lalu, saat Sarah berjalan menyusuri desa, ia melihat warga sedang berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam sumber air desa. Ketika ember sumur diangkat, muncul bangkai seekor anjing yang ternyata anjing peliharaan Sarah. Atas hal-hal buruk yang terjadi, Thomas pun bicara kepada para warga desa, bahwa desa Union mungkin saja sudah dikutuk. Akan tetapi, walaupun mencurigai Sarah, Thomas tak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti. Sesudah itu, ketika kembali ke rumah, Hannah didatangi oleh Solomon. Di sini, Solomon memberikan Hannah sebuah pisau, sebagai hadiah karena sebelumnya sudah selalu berbaik hati padanya. Pada momen ini, Sarah juga melaporkan kondisi desa kepada Solomon. Sarah merasa desa mendapat nasib buruk karena ulahnya, yang sudah melakukan hubungan sesama jenis dengan Hannah. Akan tetapi, Solomon yang baik, merasa ini semua bukan salah Sarah, dan dia menilai hal buruk yang mulai menimpa desa bisa saja karena ulah orang lain. Saat sedang mengobrol, Sarah dan Solomon tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara ribut di luar. Saat mereka datangi, ternyata para warga sedang berusaha masuk ke gereja yang terkunci. Ini terjadi, karena ternyata Cyrus Miller yang sebelumnya terlihat aneh, tiba-tiba saja membawa semua anak-anak di desa tersebut, dan mengurungnya di gereja tersebut. Solomon pun langsung mendobrak pintu gereja dengan bantuan para laki-laki di sana. Setelah gereja terbuka, Solomon yang masuk lebih dulu, melihat Cyrus Miller ada di sana bersama para anak-anak. Namun ketika didekati, pemandangan mengerikan pun muncul, di mana Cyrus Miller sudah dalam kondisi tak memiliki bola mata. Kemudian, ternyata anak-anak di sana termasuk Constance,
adik dari Abigail, dan Henry, adik dari Sarah Fier pun sudah tewas, dengan kondisi bola mata mereka seolah dicongkel dengan paksa. Pada momen ini, Cyrus Miller hampir saja membunuh Sarah Fier yang sedang meratapi kematian adiknya, tapi untung saja Solomon menolongnya, dengan menusuk Cyrus Miller lebih dulu hingga sang pendeta pun tewas. Kejadian ini pun semakin menegaskan, bahwa desa Union memang tengah dikutuk oleh sesuatu. Malam harinya, beberapa warga pun berkumpul untuk membahas kejadian tadi siang. Mereka semua heran, karena Cyrus Miller yang sangat religius, tiba-tiba saja dengan tega membunuh para anak-anak di desanya. Para warga pun sepakat, bahwa semua kejadian aneh ini adalah karena praktik sihir dari seseorang. Setelah beberapa warga bergantian bicara, mereka mengambil kesimpulan bahwa sihir tersebut dilakukan oleh Sarah Fier. Di momen ini, Solomon berusaha membela Sarah karena tak ada bukti yang kuat. Akan tetapi, Caleb yang masih sakit hati pada Sarah dan Hannah karena tindakannya di pesta anak muda kemarin pun muncul, dan kemudian dengan tegas mengatakan bahwa ia memiliki bukti, telah melihat Sarah dan Hannah melakukan praktek sihir, di acara pesta anak muda, kemarin. Seketika, para warga yang emosi pun mulai memburu Hannah dan juga Sarah, yang di sini mereka langsung berusaha kabur. Di sini, Sarah berhasil kabur, tetapi sayang Hannah tertangkap, dan ia pun ditahan di dalam gereja. Sementara itu, tak lama Hannah ditahan, Sarah secara diam-diam masuk ke gereja untuk menemui Hannah. Di sini, Hannah mengatakan bahwa esok pagi ia akan dihukum gantung oleh warga desa atas tuduhan praktik sihir yang ia terima tadi. Namun, Sarah yang enggan menyerah menegaskan bahwa ia akan berusaha melepaskan dan menyelamatkan Hannah. Di momen ini, Sarah berusaha menyelamatkan Hannah dengan mengambil buku sihir milik Mary, yang sebelumnya sempat ia lihat. Ia yakin, di sana ada cara untuk bisa menghentikan sihir tersebut. Singkat cerita, Sarah pun mendatangi rumah Mary. Akan tetapi, saat mencari buku tersebut, Sarah tak bisa menemukannya, dan justru ia malah menemukan mayat Mary, dengan luka bekas sayatan di lehernya. Karena ketakutan, Sarah pun langsung berlari keluar dari tempat tersebut. Sarah yang takut dan panik, pergi ke rumah Solomon yang memang tak jauh dari tempat tersebut. Saat bertemu Solomon, Sarah pun menegaskan, bahwa ia dan Hannah bukan pelaku praktik sihir, seperti yang dituduhkan Caleb dan para warga desa. Solomon pun mempercayai ucapan Sarah, akan tetapi ia juga tak bisa banyak membantu. Kemudian, Sarah juga melaporkan bahwa Mary sudah tewas dibunuh seseorang, dan ia merasa hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan kutukan yang menimpa desa. Tak lama, para warga desa mendatangi rumah Solomon untuk mencari Sarah. Seketika Solomon pun meminta Sarah sembunyi. Singkatnya, para warga mulai menggeledah rumah Solomon, namun Solomon menegaskan bahwa Sarah tak ada di sana. Pada waktu yang bersamaan, Sarah yang sembunyi menemukan sebuah ruangan aneh di bawah rumah Solomon. Saat terus menyusuri ruangan tersebut, Sarah kaget karena ia melihat sebuah altar persembahan, dan juga buku sihir milik Mary di tempat tersebut. Sampai kemudian, Solomon yang sudah mengusir para warga desa tadi pun muncul, dan akhirnya terungkaplah bahwa semua kejadian ini adalah ulah dari Solomon. Pada akhirnya, diketahuilah bahwa Solomonlah yang membunuh Mary, kemudian ia mencuri buku sihir milik Mary, dan menggunakan buku tersebutlah, Solomon melakukan perjanjian dengan para iblis dan setan untuk mengutuk tanah dan masyarakat desa Union. Solomon pun mengaku melakukan itu semua, karena ia benci pada para warga desa yang kerap memperlakukannya tak adil. Solomon juga mengaku, bahwa ialah yang sudah menumbalkan Cyrus Miller kepada para iblis dan setan. Dan inilah yang ternyata menyebabkan Cyrus Miller bertindak aneh, hingga tega membunuh para anak-anak di desa. Sarah yang ketakutan pun menusuk Solomon dengan pisau yang ia bawa, kemudian ia pun berusaha kabur. Dalam pelariannya, Sarah juga menemukan gumpalan daging aneh, yang sebelumnya sudah pernah kita lihat di film Fear Street 1978. Lalu ternyata, daging tersebut merupakan perwujudan energi iblis dan setan, dari praktik sihir yang dilakukan Solomon. Singkat cerita, Sarah menemukan sebuah jalan keluar. Akan tetapi saat berusaha keluar, Sarah ditangkap oleh Solomon. Di momen ini, Sarah yang berusaha melawan pada akhirnya harus kehilangan satu tangannya, yang terpotong oleh ulah dari Solomon. Potongan tangan Sarah pun jatuh di sebuah batu, yang nanti pada akhirnya ditemui oleh Alice, di film Fear Street 1978. Dalam keadaan terluka, Sarah kembali menemukan jalan keluar lain. Setelah berusaha keras mendobrak kayu yang menghalangi,
Sarah pun akhirnya sukses keluar dari sana. Ternyata, tempat Sarah keluar itu tepat ada di bawah gereja desa. Sarah yang pergi keluar dari gereja tersebut berusaha memberitahu warga bahwa semua ini adalah ulah Solomon. Sayang sekali, saat akan keluar ia malah ditangkap oleh Solomon, yang kemudian dengan picik, Solomon justru menuduh balik Sarah sebagai penyihir, yang tentu saja lebih dipercayai oleh para warga desa. Singkat cerita, keesokannya Sarah dan Hannah pun dibawa warga ke sebuah pohon besar untuk dihukum gantung. Akan tetapi sebelum dihukum, Sarah memilih berkorban, dengan mengaku bahwa ini adalah salahnya sendiri, dan Hannah hanyalah korbannya. Pada akhirnya, Hannah pun dibebaskan, sementara Sarah akhirnya harus tewas dihukum gantung. Tapi, sebelum tewas, Sarah sempat berbisik pada Solomon, bahwa sampai kapanpun ia akan menghantuinya dan berusaha agar kejahatan yang dilakukan Solomon akan terungkap suatu hari nanti, meskipun bukan olehnya sendiri. Sesudah tewas, mayat Sarah Fier yang tadinya terkubur di bawah pohon besar, pada akhirnya dipindahkan oleh teman-temannya ke dekat batu, tempat Sarah dan Hannah bertemu. Akhirnya, di sini kita pun tahu, alasan kenapa di film Fear Street 1978, Ziggy dan Cindy Berman tak menemukan tubuh Sarah Fier di bawah pohon, meski dalam buku cerita dan sejarah Shadyside, dikatakan bahwa Sarah tewas digantung di sebuah pohon besar. Sesudah itu, film pun kembali ke masa sekarang, ke momen di mana Dina sedang menguburkan potongan tangan Sarah Fier dengan tubuhnya yang lain. Dina yang mendapat penglihatan masa lalu Sarah Fier pun, akhirnya kini tahu bahwa semuanya bukanlah ulah Sarah Fier, melainkan ulah Solomon Good, kakek moyang dari Nick Good, yang saat ini sudah menjadi sheriff di wilayah tempat mereka tinggal. Beberapa saat kemudian, sheriff Nick pun datang ke tempat Dina. Awalnya, ia hanya bertemu dengan Josh, adik dari Dina. Tetapi tak lama, Dina pun menarik adiknya masuk ke hutan untuk kabur dari Sheriff Nick. Setelah mengecoh Sheriff Nick, Dina dan Josh pun kabur dengan membawa mobil polisi milik Nick. Dalam perjalanannya, Dina pun menjelaskan semua kepada adiknya, Josh. Dina mengatakan semua hal buruk, dan kutukan yang menimpa Shadyside adalah ulah dari leluhur Nick Good, yang bernama Solomon Good. Yang tadi, semua kisahnya sudah Dina lihat saat menyatukan potongan tangan Sarah Fier dengan tubuhnya. Dina menjelaskan bahwa Solomon Good sudah melakukan perjanjian dengan iblis, demi bisa membuatnya menjadi makmur dan mendapat segala yang ia mau. Hal ini kemudian terus ia turunkan dari generasi ke generasi, sampai akhirnya praktik sihir tersebut diteruskan oleh salah satu keturunannya, yaitu Nick Good. Menurut Dina, hal inilah yang membuat Shadyside selalu mendapat hal buruk, sementara kota Sunnyvale bernasib sebaliknya. Karena di sanalah, keluarga dan keturunan Solomon Good tinggal. Jadi para warga Shadyside yang tewas dalam setiap tragedi pembunuhan, merupakan tumbal dari perjanjian antara keturunan Solomon Good dengan iblis. Sementara para psikopat seperti Cyrus Miller, Isaac Milton, Harry Rucker, Billy Barker, Ruby Lane, Thomas Slater, hingga Ryan Torres, semuanya bukanlah antek Sarah Fier, melainkan korban yang dirasuki arwah setan yang bersekutu dengan keturunan Solomon Good. Sehingga, rencana Dina pun kini sudah jelas, yaitu memutus rantai kutukan tersebut, dengan cara membunuh Sheriff Nick Good. Setelah itu, Dina juga menceritakan semuanya kepada Ziggy Berman. Di momen ini, Ziggy nampak kaget dan tak menyangka, terlebih ia sendiri di masa lalu memang memiliki hubungan yang spesial dengan Nick Good, dan selalu menilai Nick adalah orang yang baik. Singkat cerita, Dina bersama Josh dan Ziggy pun memulai rencana untuk membunuh Sheriff Nick. Di momen ini, mereka juga mengajak seorang bernama Franklin, yang merupakan karyawan Mall Shadyside, teman dekat Josh. Franklin diajak oleh Josh, lantaran mereka akan menjalankan rencananya di Mall Shadyside, dan Franklin sendiri diajak selain karena dia adalah karyawan di sana, tetapi juga karena memang ia memiliki dendam kepada Sheriff Nick, yang kerap memfitnahnya pasca kejadian di film Fear Street 1994. Saat di mall, Josh pun menjelaskan rencananya. Di mana, karena kini Dina lah yang akan dikejar para psikopat antek Sheriff Nick Good, maka Josh akan menggunakan darah Dina untuk memancing para psikopat tersebut agar masuk ke setiap toko di Mall Shadyside, yang kemudian nantinya mereka akan mengurungnya para psikopat itu di dalam masing-masing toko tersebut. Tujuannya adalah, agar Dina, Josh, Ziggy, dan Franklin bisa dengan mudah mengeroyok, lalu membunuh Sheriff Nick. Persiapan pun dimulai, di sini mereka mulai mencampur darah Dina dengan cairan khusus seperti cat yang bisa menyala dalam gelap.
Kemudian, cairan tersebut dioleskan ke arah setiap toko yang nanti akan digunakan untuk memancing dan mengurung para psikopat. Setelah itu listrik pun dipadamkan, agar mereka bisa dengan mudah memancing para psikopat tersebut. Singkat cerita, bukannya para psikopat yang datang, Dina CS malah didatangi oleh dua polisi rekan Sheriff Nick. Namun, saat para polisi itu akan menahan Dina CS, tiba-tiba saja salah satu polisi dibunuh oleh Harry Rooker, psikopat antek Sheriff Nick yang muncul pertama di sana. Harry Rooker juga kemudian membunuh polisi yang lain. Tak lama, setelah Harry Rooker, para psikopat lain antek Sheriff Nick pun muncul, seperti Isaac Milton si pandai besi, Ryan Torres, dan juga Thomas Slater. Sedangkan Dina yang tahu dirinya akan dikejar, berusaha mengaburkan bau darahnya dengan parfum yang ia semprotkan ke tubuhnya. Singkatnya, rencana mereka pun berjalan cukup mulus. Para psikopat pun terpancing, dan mereka pun sudah terkurung di setiap toko di mall tersebut. Namun, di sini Dina CS kebingungan, karena Ruby Lane dan Billy Barker, psikopat antek Sheriff Nick yang lain tidak muncul. Sesudah para psikopat tadi terkurung, tak lama kemudian Sheriff Nick pun muncul dan masuk ke mall tersebut. Di sini, Ziggy menyambut Sheriff Nick di depan pohon, yang menjadi saksi pertama kali Ziggy dan Sheriff Nick bertemu di masa lalu. Karena masih menyimpan perasaan pada Ziggy, Sheriff Nick pun terlena. Pada akhirnya, Ziggy berhasil menyiramkan cairan cat yang sudah bercampur darah Dina ke tubuh Sheriff Nick, sehingga kini para psikopat pun akan mengejarnya. Di waktu bersamaan, para psikopat yang tadi dikurung pun dilepaskan oleh Dina CS agar mereka mengejar Sheriff Nick. Di momen ini, Sheriff Nick sempat diserang oleh salah satu psikopat, yaitu Ryan Torres. Begitu juga Ziggy yang sempat diserang Harry Rooker, karena jaketnya tak sengaja terciprat darah Dina. Ketika Ziggy hampir tewas dibunuh Harry Rooker, Dina pun mengorbankan dirinya, dengan menyayat tangannya sendiri, agar darahnya bisa memancing para psikopat. Seketika, Ziggy pun selamat usai Harry Rooker kini memilih mengejar Dina. Sayangnya, Sheriff Nick juga ikut selamat usai Ryan Torres melepaskannya. Setelah selamat dari Ryan Torres, Sheriff Nick langsung berlari menuju ruang rahasia di bawah tanah mall tersebut. Dina yang melihat itu, langsung bergegas untuk mengejarnya. Ketika para psikopat antek Sheriff Nick akan mengejar Dina juga, dengan sigap Josh bersama Ziggy dan Franklin, langsung menyemprot para psikopat tersebut dengan cairan yang sudah tercampur darah Dina. Seketika, para psikopat tersebut pun saling serang karena masing-masing dari mereka sudah terciprat cairan darah milik Dina. Akan tetapi, Josh baru sadar, bahwa Sam yang juga tengah dirasuki iblis antek Sheriff Nick datang ke mall tersebut, dan ia pun kini mengejar Dina ke bawah tanah. Tak lama kemudian, situasi semakin runyam tatkala muncul dua psikopat antek Sheriff Nick lain, yaitu Ruby Lane dan Billy Barker. Saat akan menyiram mereka dengan cairan darah Dina, mereka sadar cairan itu sudah habis. Alhasil, kini mau tak mau, Josh, Ziggy, dan Franklin harus melawannya secara langsung. Di bawah tanah, Dina yang sejak tadi mengejar Nick, dari belakang ia malah diserang Sam. Di waktu yang bersamaan, Josh yang berusaha menyerang Ruby Lane, malah berujung mengalami patah tangan. Tetapi untungnya, di sini baik Dina maupun Josh bisa selamat, usai Dina membenturkan kepala Sam ke batu, sedangkan Josh ditolong oleh Ziggy. Akan tetapi, tak lama kemudian, Sheriff Nick muncul dan langsung menyerang Dina. Sedangkan di atas, Josh, Franklin, dan Ziggy, sudah terkepung oleh para psikopat yang sudah berkumpul di sana. Untungnya, di saat terakhir Dina berhasil mengarahkan tangan Sheriff Nick ke gumpalan daging yang merupakan jelmaan energi para iblis. Seketika, Nick pun melihat kilas balik dari aksi-aksi pembantaian yang pernah terjadi di kota Shadyside, yang langsung mengaburkan fokusnya. Saat Sheriff Nick kehilangan fokus, Dina pun dengan cepat membunuhnya dengan menusuk mata sang Sheriff dengan pisau. Tewasnya Sheriff Nick pun seketika memutus kutukan, dan para psikopat yang tadi mengepung Josh, Franklin, serta Ziggy pun hilang begitu saja. Setelah membunuh Sheriff Nick, Dina pun langsung membangunkan Sam yang kini sudah sadar setelah tadi sempat dirasuki iblis antek Sheriff Nick. Setelah itu, Dina dan Sam menyusuri gua bawah tanah tersebut. Di momen ini kita akhirnya tahu kutukan keluarga Solomon Good sudah hilang, usai nama-nama warga Shadyside yang menjadi psikopat di batu tempat persembahan, menghilang begitu saja. Tak lama, jalan di gua itu juga menuntun Dina dan Sam ke sebuah rumah mewah yang ternyata milik keluarga Nick Good di kota Sunnyvale.
Usai keberhasilan Dina memutus kutukan di kota Shadyside, kondisi pun mulai membaik di kota tersebut. Sedangkan Sunnyvale, justru kini mengalami nasib sebaliknya, lantaran kota tersebut sebelumnya bisa makmur, karena warganya yang merupakan keturunan Solomon Good, melakukan perjanjian dengan iblis. Di momen lain, Ziggy Berman menemui perawat Lane, ibu dari Ruby Lane untuk mengembalikan buku harian milik perawat Lane yang pernah ia ambil. Sekaligus untuk memberitahunya, bahwa kini Shadyside sudah bebas dari kutukan, seperti apa yang selalu diharapkan perawat Lane. Sementara itu, Dina dan Sam memutuskan pergi ke makam Sarah Fier, untuk memberi tanda, bahwa dari sanalah akhirnya kutukan di kota Shadyside bisa berakhir. Film pun ditutup dengan memperlihatkan situasi kota Shadyside yang sudah sangat normal. Kemudian di ujung film, diperlihatkan juga ada seseorang yang mengambil buku sihir milik keluarga Solomon Good yang ada di gua bawah tanah, tempat tadi Dina membunuh Sheriff Nick. Setelah itu semua, film selesai, dan series Fear Street pun berakhir di sini. Oke, itu dia alur cerita dari film Fear Street 1666, Part 3. Sebuah sajian film penutup dari series Fear Street yang secara keseluruhan sangat menarik. Untuk series ketiganya ini, gue sangat suka karena gak sekedar jadi pelengkap, tapi secara kualitas lebih bagus dari dua film sebelumnya. Kita juga akhirnya tahu, kalau semua ini bukanlah ulah Sarah Fier, melainkan ulah Solomon Good, leluhur dari Nick Good yang merupakan warga Sunnyvale. Dan jelas, ini jadi twist yang sangat oke. Jadi, untuk film Fear Street 1666 ini, gue kasih nilai 8,75/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga kalian semua bisa terhibur. Mohon maaf kalau semisal masih ada kekurangan, kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like kalau kalian suka video ini, dan subscribe channel ini supaya gak ketinggalan video terbaru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.